Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Top Sehat, topik seputar kesehatan UPTD Puskesmas Limo. Halo warga Limo, kali ini kita akan membahas tentang ASI eksklusif dalam rangka menyambut Pekan Menyusui Sedunia pada tanggal 1 sampai 7 Agustus 2023 dengan tema yaitu bersama-sama mendukung ibu sukses menyusui dan bekerja. Kita kali ini sudah kedatangan narasumber yaitu Ibu Kurniasih Ramadia AMD sebagai nutrisionis di UPTD Puskesmas Limo atau biasa kita panggil Bu Nia. Halo Bu Nia. Halo Mbak Feni. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik dan sehat. Luar biasa. Ibu kan kita hari ini akan membahasnya ASI eksklusif ya Bu. Tapi mungkin teman-teman di luar sana belum tahu nih tentang ASI eksklusif itu apa. Sebenarnya pengertiannya gimana sih Bu ASI eksklusif itu? Oke, makasih Mbak Feni. Jadi ASI eksklusif itu adalah hanya memberikan ASI pada bayi 0 sampai 6 bulan tanpa ada makanan tambahan apapun. Begitu juga dengan air putih. Gitu. Berarti air putih juga tidak diberikan ya Bu? Betul. Terus kalau misalnya anak sakit usianya kurang dari 6 bulan, suka-suka kan dikasih obat ya Bu. Itu boleh dikasih air putih juga nggak sih? Oh ya, jadi kalau misalnya memang kejadian anak kita sakit nih, kemudian dokter memberikan obat baik puyer atau sirup. Nah itu jangan air putih. Kalau mencampur untuk puyernya boleh dengan ASI-nya saja. Pakai ASI. Iya, kalau udah dicampur dengan air putih, artinya sudah tidak ASI eksklusif lagi. Seperti itu. Baik. Kemudian juga ada juga nih di masyarakat Bu, anak aku kayaknya bayinya haus gitu kan. Iya, Terus betul. takut kurang cairan, dikasihlah air putih. Itu juga sudah tidak ASI eksklusif. Karena sebenarnya bayi usia 0 sampai 6 bulan itu airnya aja cukup dari ASI. Iya, jadi tidak akan kehausan seperti itu. Nggak akan haus ya. Jadi jangan dikasih air putih ya kalau biar kita bisa mencapai yang namanya ASI eksklusif. Gitu ya. Betul. Oke, terus masih pada bingung juga nih Bu, manfaat yang sebenarnya dirasakan manfaat untuk bayi tuh ASI eksklusif apa ya Bu? Oke, jadi manfaatannya itu bisa buat si bayinya, buat si ibunya maupun buat keluarga ya. Iya. Nah untuk ya, Bu. Betul. Jadi untuk si bayi itu karena memang ASI itu kandungan gizinya sangat ideal untuk kebutuhan si bayi dan sangat cocok untuk pencernaannya. Beda dengan kalau misalnya susu formula ya. Gitu. Kemudian kekebalan tubuh alami dapat dari ASI. Iya. Ketiga, refleks menghisapnya sudah berfungsi sehingga bisa untuk menunjang rahang, pertumbuhan gigi seperti itu. Kemudian untuk otak, perkembangan otaknya, serta untuk supaya nanti bayi itu tidak alergi karena ASI itu tidak menyebabkan alergi. Oh iya. Kalau kita sekarang sering dengar ya Bu kayak alergi susu sapi gitu ya, kalau di ASI eksklusif nggak ada ya? Nggak ada, karena memang benar-benar alami. Benar-benar alami. Nah kalau untuk ibu, karena dia langsung ke kita, ke ibunya gitu ya kan Mbak Feni, sehingga terjalin tuh hubungan batinnya. Nah kemudian kalau kita sebut tuh bonding ya Bu. Bonding. Nah seperti itu. Kemudian mempercepat kalau habis melahirkan nih supaya perdarahannya berhenti. Nah, salah satunya dengan isapan ASI-nya si bayi. Kemudian bisa. Kemudian untuk KB alami. Karena selama menyusui, insya Allah bisa menjalankan KB alaminya seperti itu. Kemudian juga untuk supaya si ibu pun nyaman seperti itu ya. Bisa memberikan ASI ke anaknya sehingga tercukupi seperti itu. Oh, berarti manfaatnya sangat luar biasa. Iya, sama satu lagi. Apa tuh? Terhindar dari kanker payudara. Salah satunya juga itu. Wah, hebat sekali berarti manfaat dari ASI ya Bu. Nah, kalau keluarga
karena praktis kan, otomatis si ibunya kan praktis nih, tinggal ngeluarin aja gitu Iya. kan, nggak usah pakai bikin atau Tinggal beli. bikin, Nah, salah satunya itu, jadi tidak membeli biaya pengeluaran untuk membeli susu pun nggak ada kan, Ada. karena memang udah otomatis dapat dari Tuhan gitu kan. Ini yang harus kita manfaatkan benar-benar Iya, seperti itu. betul. Mm-mm. Praktis ya Bu. Jadi kalau Betul. misalnya anak malam-malam nangis, jadi nggak harus ngodek-ngodek Iya. dulu gitu. Atau kita jalan keluar gitu, pergi kemana gitu kan, nggak repot-repot tinggal gitu ngeluarin ya ibunya. Iya. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali berarti ASI eksklusif. Oke, tadi kan kita tema tahun ini Pekan Menyusui, yaitu bersama-sama mendukung ibu sukses menyusui dan bekerja. Betul Nah, sekali. tips ASI eksklusif untuk ibu bekerja tuh apa aja sih Iya. Bu Nia? Jadi kadang memang ibu bekerja suka kesulitan ya Mbak Feli, Iya. karena kata di kita kan cuti masih 3 bulan 3 ya. bulan. Nah, sedangkan ASI eksklusif itu 6 bulan. 6 Nah, bulan. tapi itu tidak menghalangi kita untuk tetap bisa memberikan ASI eksklusif. Caranya gimana? Karena di undang-undang kita juga ada nomor 39 tahun 1999 itu mengatur tentang kalau ibu bekerja itu boleh menyusui atau memompa ASI-nya, memerah ASI-nya. Kemudian kedua itu ibunya tuh sering memompa ASI-nya, paling tidak minimal 3 jam sekali sudah dipompa. Kemudian nyamannya nih, kita mau nyamannya memakai pompa apa? Mau pakai tangan sendiri atau mau pakai pompa yang apa tuh? Bukan elektrik tuh. Kan ada juga yang gini manual, ya Bu. Manual. Kalau zaman dulu kan yang manual aja nih. Elektrik belum ada. Sekarang elektrik ada. Silakan. Mau memerahnya yang senyaman mungkin si ibu, sehingga nanti akan keluar. Yang paling utama juga ibunya nggak boleh stres. Itu dia. Iya, karena memang kadang kalau kita udah bekerja, tumpukan kerja kita tuh harus kita selesaikan, itu salah satu menyebabkan stres juga, dan ASI-nya keluarnya tidak lancar nantinya. Jadi bikinlah senyaman kita bagaimana. Kemudian walaupun kita perah, nanti kalau sudah sampai di rumah tetap kita menyusui bayi kita. Tetap menyusui langsung. Iya, ya, Bu. tetap menyusui langsung. Kemudian kalau misalnya datang sudah di rumah nih, ganti pakaian, mandi, langsung kita kasih ASI-nya. Terus selama ibu bekerja itu kan harus menyiapkan nih alatnya. Nah, kalau bisa kita siapkan semalam sebelum kita berangkat itu. Jadi malam kita udah siapkan. Malam-malamnya sebelum berangkat kerja gitu ya, sudah disiapkan semuanya. Iya. Jadi paginya tuh kita udah nggak stres lagi gitu. Kemudian salah satunya juga kalau kita misalnya pumping atau kita perah, nanti yang kita berikan adalah susu yang terakhir aja. Maksudnya bukan yang belakangan, tapi yang terbaru yang paling aja. Lama. Jadi yang paling terbaru yang dikasih ya Bu. Betul, gitu. Kalau untuk kita pesan ke rumah nih, sama yang mengasuh, nanti yang diberikan yang ini dulu, yang baru. Karena kan bisa saja si ibunya pumpingnya pas mau sebelum berangkat nih, gitu kan. Nah, silakan nanti yang dikasih yang itu dulu. Kalau itu baru yang belakang-belakangnya lagi. Nah, nanti kalau misalnya ibunya sudah pumping, udah dapat nih di tempat kerja, gitu kan, silakan dibawa. Tapi tetap aja, kalau kita sudah di rumah, usahakan kita langsung menyusuinya, gitu. Langsung menyusuinya seperti itu. Wah, jadi ibu-ibu bekerja tuh tetap bisa ASI eksklusif ya Bu, ternyata. Bisa. Kemudian saya juga ini karena kita kan ada buku KIA nih Mbak Feni. Jadi semua masyarakat juga harus tahu bahwa di buku KIA ini sangat banyak ilmunya. Apa aja tuh Bu? Salah satunya kalau kita tentang membicarakan ASI nih, di sini ada ibu menyusui itu cara memerah dan menyimpan ASI, gitu. Nah, nanti di situ cara memerahnya ada di sini semua, caranya bagaimana, kemudian cara penyimpanannya. Misalnya ASI baru diperah, disimpan dalam cooling bag itu suhunya harus 15 derajat Celcius, lama penyimpanan 24 jam. Jadi nanti bisa ibu-ibu semua lihat di sini supaya tetap ASI eksklusif seperti itu. Ya. Oke. Terus nih Bu, misalnya di warga Limo, kan karena kita wilayah kerjanya di Kecamatan Limo ya Bu. Misalnya ada warga sekitar Limo ini yang kesulitan untuk ASI eksklusif, bisa konsul nggak sih ke sini Bu? Oh, bisa banget.
Yang sudah kita berjalan ini biasanya karena kita ada ponet juga nih. Iya. Jadi sebelum kita pulang biasanya kita konseling menyusui juga. Tetapi kalau untuk orang luar, Bu, aku gimana ya nggak keluar nih, bisa konseling gizi ke kami, petugas gizi kami sudah dilatih untuk konseling menyusui. Wah. Bisa di hari Senin dan hari Kamis pelayanan pagi, Mbak Feni. Oh, Gitu. jadi bagi ibu-ibu yang kesulitan menyusui ASI eksklusif bisa ketemu nih sama nutrisionis kita di UPTD Puskesmas Limo pada Senin dan Kamis di pelayanan pagi ya Bu. Betul, pelayanan pagi. Nanti kita praktekkan kalau ibunya harus membawa bayinya juga ya. Harus bawa bayi ya. Karena kan nanti kita praktekkan seperti itu. Dan ingat Mbak Penny, tidak ada namanya ASI itu kering. Nggak ada ASI ya, itu Bu? kurang, nggak ada. Karena semakin dihisap bayi, semakin banyak produksi ASI-nya. Contohnya gini aja deh, kalau mesin air itu kan yang otomatis nanti penampungannya kalau dia kosong pasti kan akan ngisi sendiri lagi. Iya. Ya, sama dengan isap ASI. Jadi kalau misalnya diisap terus sama si bayi otomatis produksinya juga ngisi lagi. Jadi nggak ada istilah tuh ASI kering, ASI-nya kurang, seperti itu. Yang penting semangat ibunya harus. Semangat ibunya itu yang paling penting, semangat ibunya. Betul sekali. Oke, baik. Terima kasih Bu Nia, sudah Sama-sama, banyak ya yang kita bahas tentang ASI eksklusif. Semoga sudah cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan atau keraguan-keraguan bagi ibu-ibu pekerja khususnya. Bisa nggak ya ASI eksklusif saat bekerja gitu ya Bu? Baik, terima kasih sekali lagi Bu Nia Sama-sama, Mbak atas Feni. ilmunya. Ya. Oke warga Limo, itulah tadi Top Sehat, topik seputar kesehatan UPTD Puskesmas Limo seputar ASI eksklusif. Jangan lupa menonton tema kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.